sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah sultan atau raja untuk menghibur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah sehingga mengkafani, menyolati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau pemulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman, bapaknya Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi heran. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa utusan dari Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan enteng seperti biasanya tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu." "Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan batang pisang kepada wazir yang dijadikan kuda-kudaan tersebut. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Sultan?" kata wazir. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir dengan rasa penasaran. "Sudah, pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," serka Abu Nawas sembari menyarut debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Kocak loh guys. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas seperti tak waras kepada Sultan. Dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semua, hanya menghadap Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela maupun terpaksa." Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana, dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja, Abu Nawas berlagak pilot. Bahkan tingkahnya ugal-ugalan, tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda?" "Apa Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar kau menghinaku Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi? Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukul dia sebanyak 25 kali." Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemah tak berdaya dipukuli. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di gerbang, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa perjanjianmu
bagianku itu. Hei penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku? Iya tentu, itu kan sudah merupakan perjanjian kita. Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian. Wah, ternyata kau baik sekali Abu Nawas. Memang harus begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar, lalu dipukuli sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelenggar, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. By the way guys, hujannya semakin lebat. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan. Wahai Baginda Raja, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali. Tanpa rasa salah, hamba mohon keadilan dari Tuanku Baginda. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota?" Ampun Tuanku, hamba melakukannya karena sepatutnya dia menerima pukulan itu. Apa maksudmu? Coba jelaskan. Tuanku, hamba dan penunggu pintu gerbang kota telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah, maka setengahnya diberikan kepada penunggu pintu gerbang kota. Lalu karena aku berbaik hati, aku memberikan semua yang Baginda berikan kepadaku, yaitu pukulan sebanyak 25 kali. Kocak loh guys. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian dengan Abu Nawas? Tanya Baginda. Benar Tuanku, jawab penunggu pintu gerbang. Tapi hamba tidak mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan. Hahaha, dasar tukang peras. Sekarang kena batunya kau, sahut Baginda. Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota adalah orang yang suka narget, suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukummu. Ampun Tuanku, sahut penjaga pintu. Abu Nawas berkata, Tuanku, hamba lelah, mau istirahat, tapi diwajibkan hadir di tempat ini, padahal hamba tidak bersalah. Hamba mohon ganti rugi. Jatah istirahat hamba hilang karena pengadilan Tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba. Baginda melangkah, terkejut atas protes Abu Nawas. Namun ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas. Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pulang dengan hati gembira. Tapi sesampainya di rumah, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Wazir Perdana Menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas semakin parah otaknya, maka sebaliknya Tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Menteri yang lain juga mengutarakan pendapatnya. Tuanku, Abu Nawas menjadi gila karena itu tidak layak menjadi kadi. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh, kita carikan kadi yang lain saja. Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Sultan mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar, seorang bernama Bolan sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia menyetujui jika diangkat menjadi kadi. Tatkala ia mengajukan diri menjadi kadi, Baginda dengan mudah mengangkat menyetujuinya. Baginda mendengar Bolan
busuk. Bagaimana anakku, sudah kau cium?